Hi everyone, welcome back to Medi Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, kalian pernah dengar gak sih tentang alat yang diperuntukkan khusus untuk membungkam perempuan yang dianggap cerewet banget? Nah jadi guys, pada abad ke-16 di Eropa ada alat khusus untuk menghukum perempuan yang dianggap cerewet banget, apalagi yang suka gosip. Namanya itu Scold's Bridle atau Brank's Bridle. Nah, alat ini dipakai untuk membungkam mulut perempuan yang suka bergosip dan berbicara yang kasar, guys. Kalian kebayang gak sih kalau kita masih hidup di zaman itu, pasti gak bakal ada tuh tetangga yang berani gosip-gosipin. Kira-kira seberapa kejam sih alat hukuman ini? Let's go kita bahas. First of all, aku bakal jelasin apa itu Scold's Bridle lebih lengkapnya. Jadi Scold's Bridle itu semacam topeng besi yang didesain buat nutup mulut perempuan biar nggak bisa ngomong. Jadi kalau misalnya para suami di sana ngerasa istrinya cerewet, itu mulutnya nggak sekedar dilakban, tapi dipakein topeng besi, guys. Alat ini pertama kali muncul di Skotlandia sekitar tahun 1567 dan fungsinya itu buat ngajarin perempuan yang suka ngomong kasar, gosip, ngehina orang supaya mereka kapok dan gak ngulangin lagi, guys. Kira-kira kita masih butuh alat itu gak, guys? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Apakah pada saat itu alat ini sangat memberikan efek jerah? Nah, jadi kan Scold's Bridle ini terdiri dari rangka besi yang nge-cover kepala dan juga punya lempengan yang masuk mulut, guys. Dan lempengannya ini kadang dilengkapi dengan paku-paku kecil yang bakalan nusuk ke lidah kalau si pemakai topeng itu berusaha untuk berbicara, guys. Nah, sampai sini kebayangkan kalian sakitnya kayak gimana? Dan lebih parahnya lagi, selain bikin gak bisa ngomong, alat ini juga bakal bikin si pemakainya itu jadi malu. Karena yang pakai topeng itu biasanya bakal diarak keliling kota supaya orang-orang pada tahu kesalahannya apa, guys. Pasti bakal malu sih, guys. Zaman sekarang aja orang itu gak bakal mau dimarahin di tempat umum, gak bakal mau diekspos kesalahannya. Apalagi ini diarak keliling untuk sengaja dikasih tahu ke orang-orang kalau dia salah. Gila sih, itu malu banget, kena mental asli. Di Eropa pada abad ke-16, peran perempuan sangat terbatas. Mereka diharapkan nurut sama suami dan gak banyak bicara. Kalau ada yang berani beda atau vokal, langsung deh dicap scold alias cerewet. Nah, maka dari itu, buat ngendaliin mereka, dipakailah alat Scold's Bridle ini sebagai bentuk hukuman dan pengendalian sosial. Wah, jujur menurutku ini hukumannya cukup berat ya. Kita sampai kesulitan berbicara dan berbeda pendapat pun juga bisa kena alat ini. Biasanya sih ya guys, yang kena hukuman ini adalah perempuan yang suka ngegosip, ngomong kasar, ngehina tetangga, dan lain sebagainya. Intinya buat perempuan yang gak bisa ngejaga lisan mereka, guys. Kadang perempuan yang menentang suami atau pendeta juga bisa kena loh. Kalau misalnya perempuan ngehina tetangga, ngomong kasar, dan ngegosip yang enggak-enggak, itu masih make sense ya dihukum kayak gini. Tapi kalau dia nentang suaminya karena pendapatnya berbeda, or emang dia yang bener dan suaminya ditentang, itu kena hukuman ini juga. Itu yang gak make sense sih menurutku ya. Intinya guys, siapapun yang dianggap mengganggu ketertiban dengan omongannya, bisa aja dipasangin alat ini. Nah, kayak yang aku bilang tadi ya, selain hukuman ini bikin sakit fisik, tapi juga hukuman ini dirancang untuk mempermalukan si pemakai. Mereka bakal diarak keliling kota, kadang dengan lonceng di kepala biar semua orang ngeh. Tujuannya apa? Biar si pemakai kapok dan jadi pembelajaran buat orang lain. Dari tadi kan kita tuh bahas tentang perempuan aja yang kena alat ini ya. Kenapa kayak gitu? Karena pada masa itu patriarkinya masih keras banget, guys. Perempuan itu diharapkan diam dan nurut-nurut aja. Kalau ada yang berani beda, langsung udah dihukum. Sedangkan kalau laki-laki, even dia ngomong kasar pun jarang kena hukuman yang separah itu. Dan ya, ini menunjukkan ketimpangan gender yang sangat parah pada saat itu ya. Nah, tapi syukurnya seiring berjalannya waktu, hukuman ini sudah mulai ditinggalkan, guys. Kesadaran akan hak asasi manusia mulai meningkat. Jadinya metode hukuman yang brutal itu dianggap tidak manusiawi, guys.
Untungnya praktik ini udah dihentikan ya, dan sekarang alat Skulls Bridle ini hanya menjadi pengingat sejarah kelam aja guys. Nah kalau menurutku ya, alat ini jujur memberikan efek jerah pastinya, karena selain dapat sanksi sosial, itu juga dapat sanksi fisik gitu loh guys. Pasti bakal kesakitan fisiknya kalau dia berusaha berbicara. Jadi dengan adanya alat ini membuat orang itu lebih menjaga lisan mereka, lebih hati-hati dalam berbicara, mengutarakan pendapat ke orang lain, dan lain sebagainya. Itu sisi positif alat ini ya. Tapi negatifnya juga nggak kalah banyak, karena alat ini terbilang nggak manusiawi. Cuman kalau dihukumnya karena ngehina orang, menurut kalian gimana guys? Apakah alat ini masih cocok untuk menghukum orang yang suka menghina orang lain? Dan mungkin aja maksud tujuan diadakannya alat ini supaya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, biar nggak saling hina, saling ngomongin satu sama lain. Tapi jeleknya itu di sana guys, yang beda pendapat sama laki-laki, yang nggak sependapat itu juga bisa loh kena alat ini. Itu yang salah menurutku, itu benar-benar patriarki keras banget sih. Anyways, itu dia tadi sejarah kelam alat Skulls Bridle. Dari kisah ini ngingetin kita betapa pentingnya menghargai kebebasan berekspresi dan juga kesetaraan gender. Selain itu juga kita belajar untuk menjaga lisan ketika memberikan pendapat, memberikan masukan, saran, ataupun ingin mengomentari orang lain. Jangan sampai bikin orang lain sakit hati ya. Kalau sampai ada yang sakit hati, nanti diam-diam dia bisa buat alat ini untuk kalian. Kan bahaya gitu ya. Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Gimana guys? Kalian baru tahu tentang fakta ini atau kalian memang pernah dengar sebelumnya? Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas fakta menarik apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.